Assalamualaikum sahabat beriman. Nabi Sulaiman adalah nabi dengan berbagai mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi sekaligus raja itu bahkan tidak hanya berkuasa memerintah manusia, tapi juga bangsa jin. Nabi Sulaiman bahkan menyuruh bangsa jin terlibat membangun kerajaannya. Meski dikenal sebagai nabi yang bisa menundukkan bangsa jin, namun siapa sangka ada sosok jin yang berani mencumbui semua istri Nabi Sulaiman. Lantas, mengapa ada jin yang bisa taklukkan Nabi Sulaiman? Apakah Nabi Sulaiman kehilangan kekuatan kala itu? Lalu siapa sosok jin yang berani mencumbui semua istri Nabi Sulaiman? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Peristiwa di mana jin menggauli semua istri Nabi Sulaiman bermula ketika Nabi diperintahkan membangun Baitul Maqdis. Kisah ini diriwayatkan oleh Said Ibnu Abu Arubah dari Qatadah. Diceritakan bahwa Nabi Sulaiman diperintahkan membangun Baitul Maqdis dengan syarat tidak boleh terdengar suara besi beradu. Setelah mendapat perintah tersebut, Nabi Sulaiman berusaha membangun Baitul Maqdis, namun tidak mampu. Syarat tidak boleh terdengar suara besi terlalu berat baginya. Kemudian ada seorang yang mengatakan kepada Nabi Sulaiman bahwa sesungguhnya ada yang mampu membangun Baitul Maqdis tanpa terdengar bunyi besi selama pembangunan. Sosok yang dimaksud adalah jin yang tinggal di laut. Jin tersebut dinamai Syakir. Ia merupakan sosok jin yang jahat. Maka Sulaiman mencarinya. Benar saja di tepi laut, di mana jin tersebut tinggal, terdapat sebuah mata air yang biasa didatangi jin Syakir. Mata air itu sebagai air minum jin Syakir dalam seminggu sekali. Lalu Nabi Sulaiman mengeringkan airnya dan mengganti kamarnya. Dengan kemudian pada hari di mana jin Syakir datang, ternyata jin itu menemui air sumur telah menjadi kamar. Jin itu berkata, "Sesungguhnya airmu ini adalah minuman yang baik. Hanya saja engkau akan membuat orang yang penyabar menjadi mabuk dan membuat orang yang makin bertambah bodoh." Setelah minum, Jin Syakir pulang, kemudian kembali lagi ke mata air tersebut. Setelah merasa kehausan, Jin Syakir kembali berkata, "Sesungguhnya engkau adalah minuman yang baik. Tetapi engkau dapat menjadikan orang yang penyabar mabuk dan menambahkan kebodohan kepada orang yang bodoh." Lalu Jin Syakir meminumnya lagi hingga pengaruh hamar menguasai akalnya. Kemudian diperlihatkan kepadanya cincin Nabi Sulaiman, ditempelkan di antara kedua tulang belikatnya hingga Syakir lumpuh dan tunduk. Lalu Syakir di bawah menghadap kepada Nabi Sulaiman, dan Nabi Sulaiman berkata, "Sesungguhnya kami telah diperintahkan untuk membangun rumah ini, Baitul Maqdis, dan dikatakan kepada kami bahwa dalam membangunnya tidak boleh ada suara besi bakar." Syakir mendatangkan telur burung hot, lalu meletakkannya di dalam sebuah kotak kaca yang tertutup. Ketika induk burung hadhad itu ia hanya bisa berputar di sekitar peti kaca tersebut. Burung itu hanya dapat melihat telurnya, tetapi tidak dapat mendekatinya. Maka burung hadhad itu pergi dan datang lagi dengan membawa intan. Lalu, burung hadhad mengeratkan intan itu pada kotak dan pecahlah kacanya hingga ia bisa mengerami telurnya. Setelah itu, Nabi Sulaiman mengambil intan dan menjadikannya sebagai alat untuk memotong batu-batuan. Intan tersebut bisa digunakan memotong batu-batuan tanpa terdengar suara. Awal bulan jin Syakir takluk dan mau menuruti perintah Nabi Sulaiman membangun Baitul Maqdis berkat kesaktian cincinnya. Akan tetapi, kalau memang sakti, mengapa Nabi Sulaiman sempat kecolongan oleh jin hingga ada sosok jin yang berani menggauli semua istri Nabi Sulaiman? Ternyata, peluang jin bisa menggauli semua istri Nabi Sulaiman karena jin berhasil mencuri cincin Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman mempunyai 100 istri, dan di antaranya ada seorang istri yang dikenal dengan nama Jarada. Sosok istri yang paling dicintainya dan paling dipercayai olehnya di antara semua istri-istri Nabi Sulaiman. Apabila Nabi Sulaiman hendak melakukan sesuatu yang mengakibatkan dirinya berzina atau hendak membuat terlebih dahulu ia melepaskan cincinnya, maka tiada seorang pun yang dipercaya olehnya selain Jarada, istri tersayangnya itu. Suatu hari, Nabi Sulaiman menitipkan cincinnya itu kepada Jarada. Lalu, ia masuk ke tempat buang air. Tidak lama kemudian, muncullah setan yang menyerupai seperti Nabi Sulaiman. Lalu setan itu berkata, "Kemarikanlah cincinku." Jarada menyerahkan cincin tersebut kepadanya. Sesudah itu Nabi Sulaiman keluar dari tempat buang airnya.
lalu meminta kepada Jarada untuk menyerahkan cincinnya itu. Maka istri Nabi Sulaiman menjawab, "Bukankah engkau telah mengambilnya tadi?" Nabi Sulaiman berkata, "Belum." Sejak saat itu, Nabi Sulaiman pergi seakan-akan seperti layang-layang yang putus tanpa tujuan. Sejak saat itu pula, kesaktian Nabi Sulaiman hilang. Kemudian jin Syakir yang menyerupakan dirinya dengan Sulaiman datang ke kerajaan Nabi Sulaiman, lalu duduk di atas singgasananya. Ujian yang dialami Nabi Sulaiman terjelaskan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sungguh kami telah menguji Sulaiman, dan kami letakkan sebuah jasad di atas singgasananya. Kemudian dia bertobat." Quran Surah Sakti ayat 34. Syekh Muhammad bin Salih Asawi dalam kitabnya Nafahat Al-Maijah menjelaskan bahwa Nabi Sulaiman mendapat suatu ujian, yaitu kerajaannya dirampas oleh orang lain. Demikian itu karena ia pernah menikahi seorang perempuan yang ia sukai. Hanya perempuan itu termasuk orang yang menyembah berhala tanpa sepengetahuan Nabi Sulaiman. Jin Syakir yang merampas kerajaan Nabi Sulaiman dan menguasai seluruh kerajaan milik Nabi Sulaiman. Setelah merampas kerajaan Nabi Sulaiman, jin itu bahkan mencumbui semua istri sang Nabi selama 40 hari. Nabi Sulaiman benar-benar kehilangan kesaktian setelah cincinnya dicuri. Ternyata bukan hanya menggauli semua istri Nabi Sulaiman. Jin tersebut juga menguasai roda pemerintahan yang seharusnya dijalankan. Nabi Sulaiman memutuskan peradilan di antara mereka. Tetapi para rakyat memprotes banyak hal yang telah diputuskan jin yang menyamar sebagai Nabi Sulaiman hingga mereka mengatakan sesungguhnya Nabi Allah mendapat cobaan. Akan tetapi, kekuasaan jin mengambil alih kerajaan Nabi Sulaiman tidak berlangsung lama. Sebab ada sosok lelaki yang merupakan rakyat Nabi Sulaiman punya kekuatan sama seperti Umar bin Khattab. Lelaki itu bertanya kepada jin yang menyerupai Nabi Sulaiman, "Hai Nabi Allah, bagaimanakah jika salah seorang dari kami mengalami jinabat malam itu, lalu ia meninggalkan mandi jinabat dengan sengaja hingga matahari terbit? Menurut pendapatmu, ia tidak berdosa?" Jin Syakir yang menyerupai dirinya dengan Nabi Sulaiman menjawab tidak. Jawaban jin Syakir itu menambah kecurigaan lelaki tersebut bahwa dia adalah jin yang menyamar sebagai Nabi Sulaiman. Kemudian ketika jin Syakir menguasai kerajaan Nabi Sulaiman selama 40 hari, Nabi Sulaiman menemukan cincinnya di dalam seekor ikan. Lalu Nabi Sulaiman datang. Semua jin dan burung yang bertemu dengan Sulaiman bersujud hormat kepadanya. Sampailah ia ke kerajaannya tempat mereka berada. Nabi Sulaiman datang ke kerajaannya, lalu ia memerintahkan agar jin tersebut ditangkap. Nabi Sulaiman menjatuhkan hukuman terhadapnya. Nabi Sulaiman memasukkannya ke dalam sebuah peti besi yang dikuncinya rapat-rapat dengan cap dari cincin. Kemudian ia memerintahkan agar peti itu dilemparkan ke dalam laut. Dikisahkan pula bahwa telah ditundukkan bagi Nabi Sulaiman angin itu tidak ditundukkan terhadapnya. Hal ini seperti yang disebutkan di sampai dalam dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku. Sesungguhnya engkaulah yang maha pemberi Quran. Surat ayat 35. Sahabat beriman, Nabi Sulaiman yang dikenal sebagai Nabi yang mampu menundukkan ternyata juga lepas dari cobaan yang datangnya dari jin. Sungguh tiada yang bisa lepas dari ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai manusia biasa. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.